maafkan suami. 30 tahun berkeluarga, namanya manusia pernah hilap, ya hilap, maafkan. Bu, maafkan saya. Kenapa Pak? Maafkan Kak. Apa masalahmu? Jangan aku sebut. Nanti marah kau lagi Bu. Maafkan mas saya. Tidak, apa masalahmu Pak? Maafkan Kak. Pernah Kak hilap dulu. Waktu ku tugas di Makassar, hilap Kak. Ada perempuan mirip sekali Kak. Kukira kau Ibu, hilap Kak. Saya selingkuh Ibu. Maafkan, nggak tobat ma Ibu. Apalagi jadilah pemaaf. Ibu maafkan suami, suami maafkan istrimu, tetangga maafkan tetanggamu. Insya Allah kalau kalian saling maaf memaafkan, aman kita punya negara. Jangan kau bilang sakit hati kau Ustaz, biarkan sakit hatimu, Allah yang balas. Kalau Allah yang balas sakit hatimu, ndak usah nak kasih lever, ndak usah nak kasih penyakit jantung, nak kasih mencret 2 bulan. Apa tangkis maki itu mencret 2 bulan? Saya saja pernah mencret 1 hari, ndak bisa mapi ceramah. Mau naik mobil, lah bersih. Pikir lagi di toilet, naik lagi. Apa? Baru mencret. Maka kalian maafkan sesamamu muslim. Sakit hati kau Ustaz, biar Allah yang balas sakit hatimu. Ibu-ibu, jangankan orang lain, tidak akan ada pemaaf kalau dalam keluargamu saja kalian tidak memaafkan. 30 tahun suami istri, 30 tahun membina keluarga, hanya karena dapat SMS 1 kali. Bamak jaluk nih. Tidak kusangka kau kasih begitu Kak. Kasih pula gak di mamaku. Ceraikan ya. Hei Bu, begitu kau bilang ceraikan Kak, setan kompori kamu. Coba kau, minta kau cerai, minta kau cerai. Cewek nah tunggu kau cerai, langsung nak bilang cewek nah merdeka. Bu, maafkan suami. 30 tahun berkeluarga, namanya manusia pernah hilap, ya hilap, maafkan. Jangan usah minta cerai. Maafkan dia. Bapak-bapak juga 30 tahun menikah dengan istri, hanya karena istri kasihan ada yang SMS iseng, bapak baca, wah ternyata kau hianati saya selama ini, tidak kusangka kau begini. Ikolah coba. Maafkan saja, ya. Insya Allah jadi pemaaf, tenang perasaan, ya. Sakit hati Ustaz, biar Allah yang balas. Cuma kalau minta maaf itu ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. 1, minta maaf, jabat tangannya. Saya istri, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. Karena kadang-kala ada orang jabat tangan sama kita ndak nak lihat toh. Tidak begitu, lihat. Sudah kau lihat, senyum. Jangan kau lihat baru kau kasih takut orang. Bertengkar kau. Ya, senyum. Senyum itu pekerjaan paling gampang tapi pahalanya tinggi. Senyum kan cuma angkat bibir sedikit. Selesai lagi. Maafkan saya Bu. Yang keempat, sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya. Kenapa Pak? Maafkan Kak. Apa masalahmu? Jangan aku sebut. Nanti marah kau lagi Bu. Maafkan mas saya. Tidak, apa masalahmu Pak? Maafkan Kak. Pernah Kak hilap dulu. Waktu ku tugas di Makassar, hilap Kak. Ada perempuan mirip sekali Kak. Kukira kau Ibu, hilap Kak. Saya selingkuh
maafkan nggak tobat mah ibu. Nah bilang istrinya, saya maafkan Pak. Begitulah manusia. Kadangkala kita hilaf. Saya maafkan Ki karena bersamaan dengan itu saya juga selingkuh di sini. Ayo, berikutnya untuk jadi persaudaraan dengan akhlak. Satu, pemaaf, maafkan orang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, tapi juga berbuat baik kepada orang yang bersalah kepadanya. Coba contoh lagi. Rasulullah dimaki di Mekah, Rasulullah dihina di Mekah, Rasulullah diintimidasi di Mekah. Beliau kemudian pindah ke Taif, berharap mudah-mudahan orang Taif mau menerima Rasul dan menolongnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah sampai di Taif, Nabi justru dilempari. Siapa yang melempari Nabi? Anak-anak kecil lempari. Ishab, pendohong, pembohong kau Muhammad. Pembohong, pergi kau, dilempari Nabi. Sampai robek bibir beliau. Pecah pipi beliau berdarah. Datang malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril kalau muncul bersama Nabi, tiba-tiba muncul saja. Seperti itu iklan di televisi kita lihat. Wane piro. Ada itu iklan tuh langsung muncul. Wane piro. Jibril muncul. Kata Jibril, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taif. Saya diperintah Allah untuk menghancurkan mereka. Tak lewat-lewat mana nih? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan saya. Kau berdoa saja Muhammad, saya hancurkan mereka ini orang Taif. Kira-kira kalau Bapak dikasih begitu, apa jawaban Bapak? Ada yang ramong, ada yang lempar saya satu kampung. Tiba-tiba datang TNI sama polisi. Satu peleton. Dasat, kau berdoa saja saya hancurkan ini. Tembak nih. Saya bilang, ratakan. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nabi apa jawabannya? Ketika datang malaikat Jibril. Muhammad, saya angkat ini gunung, saya hancurkan mereka. Apa jawaban Nabi? Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku hari ini, saya hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, rahmati mereka semua. Kalau mereka bapak-bapaknya, ibu-ibunya tidak beriman kepadaku, mudah-mudahan anak cucunya nanti yang percaya kepadaku. Coba bayangkan, itulah Nabi. Rahmatan lil alamin. Bayangkan, Masya Allah. Kenapa agama diajarkan al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah. Dari tadi itu hadir kepanasan tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek. Sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamaknya. Kalau mamaknya yang kasih tahu, apa sih mama tahu itu kan dulu. Sekalinya cowoknya aja, iya deh bang, terserah abang aja deh, saya ikut, mana yang baik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri,
Bagaimana modelnya Ustadz durhakanya? Takut sama istrinya. Ya, dapat rezeki. Suaminya bilang, "Bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya Bapak. Mau haji tidak dapat-dapat. Ini ada kasihan duit. Bagaimana kalau kita kasih umroh dulu Ibu? Bapak kita kasih umroh dulu di kampung." Apa langsung dia bilang istrinya? Apa? Bapakmu terus. Apa? Mamamu terus. Langsung dia bilang suaminya, "Sudah Bipalek, terserah kau." Ada begitu di sini? Ada. Beleng-beleng. Apa kamu takut sama istrimu? Nawamu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah, makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, "Jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik." Lalu saya bilang sama mamanya, "Cek, istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya. Boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar." Begitu deh. Hah? Ada di sini takut sama istri? Jangan, Pak. Itu yang membuat ibu juga kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, "Kapan ki pulang, Mak?" Bawa dia, kasihan itu orang tua kalau dari kampung naik dari Parepare, turun di pelabuhan barang, bawa ayam 3 ekor, lepas di terminal 1, nah kejar lagi tuh, bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, "Kenapa hidupku susah selama ini?" Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. "Orang tuaku sudah meninggal, Ustaz." Cara berbuat baiknya, satu, doakan, "Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani." Saya heran lihat-lihat kita, kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah Bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah Bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan Bapak ikhlas. Doakan saya Ustadz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu Bapak. Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi kesini ibu saya telepon, "Mak, telo doa nggak mau Kak, Mak?" "Woi, walio doa aku nak." Saya tidak doakan diriku, kau selalu kudoakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami bu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami. Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan, "Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Sudah itu doa lagi, "Ya Allah, ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya." Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirim pembeli lampu, kasih tahu panitia masjid. Mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya. Jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Mas'ud. Coba lihat. Orang datang itu, "Bos, membayar ke bos? Bos, baju sekolah bos. Bos, istriku melahirkan. Bos, terbakar anuku." Bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada Pak. Kenapa Bapak Ibu miskin? Karena selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah.
Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kak diam nih. Ah sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow. Nah curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insyaallah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana, air gelas ke sana, orang minum itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Mending banyak ikhlas. Iya toh? Nah, panasnya di. Nggak bisa konsentrasi sejenak. Kan lewat-lewat ketawa itu Kak Bos. Nah, ibu bapak, salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sholat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah kasih, enggak apa-apa Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya, Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah, depan masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Oh, kau lain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, ta'al. Sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Ah, kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya Pak. Terutama kalau subuh. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua Pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon. Tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesan masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya, rajin-rajin ke masjid Pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, atau kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel Pak? Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air. Supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu. Baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka kudu, dia buka payungnya. Pergi di jalan. Ah, belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat?
Apalagi kalau bapak jalan begini. Berapa langkah kaki itu? Iya toh. Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Pas sampai di sini selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali Bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi, kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah Bapak susah sholat. Mungkin di rumah banyak godaan. Mungkin di rumah ibu bingung. Ini saya sudah tahiyat atau belum? Ini sudah 2 atau 3? Ini apa? Kalau di masjid aman. Tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid. Tadi, yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, Bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Kerannya rusak-rusak. Simpan, jangan. Berhenti jadi panitia kalau Bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah. Kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Begitukah di sini? Hah? Jangan marah Pak. Siapa suruh kau panggil Kak? Si mau kok. Demi Allah Pak, Bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah? Pernah ke Mekah? Ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa kau gelisah kau di rumahmu. Bertengkar kau sama istrimu. Istrimu ngomel terus. Maka dia bilang, jangan kau pulang. Merdeka. Bodoh itu istri sekarang kalau nak bilang sama suami, jangan kau pulang. Oh gembirai. Langsung nak bilang pacarnya, sini kau sayang. Di rumahku kau tidur. Kulayani kau dengan baik. Sudah. Jangan ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikan songkok. Apa dia bilang? Itu nak, songkok na nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok na nenek na nomor 10. Tak buas si songkok nama buas si. Berteriak ni temannya, Pak Doja. Tidak mau ya anak tak pergi masjid. Hei. Ini masjid ini, sound systemnya tidak bagus. Kasih bagus. Ini saya kasih tahu Ki, tanya itu ahli tentang
AC. Itu kalau ada AC besar begini, 2, dingin mini masjid. Tambah lagi itu. Tapi apa yang kasih panas? Karena Bapak pakai kipas. Itu kipas dengan AC ibarat air dengan minyak. Tidak bisa dia menyatu. Kenapa? Itu AC ruangan harus tertutup. Kalau kipas tidak boleh tertutup. Kalau tertutup itu kipas, maka makin panas orang di dalam. Kenapa? Karena itu kipas perlu sirkulasi udara, perlu angin keluar masuk. Kalau tidak keluar masuk angin, maka angin yang ada itu saja nah putar terus, akhirnya jadi panas. Apalagi kalau ada yang bau keteknya di dalam. Pede masesano, pede mak badaran mangi, mak bau lasuna mansedinya. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua? Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga umat yang punya. Kasih karpet yang bagus. Ada saldo kas, jangan simpan Pak, Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar langsung story. Mau ki perbaiki sudah maki takbir terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala muadzin. Jengkel orang dengar muadzin. Orang tua, sudah tua, tidak mau tom mengalah, mundur na wasangiko. Ayah. Namun dari iya siro tomato, iya siro. Ayo coba. Iya. Apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri. Di kantor mumet pikiran. Kita datanglah ke masjid dengar ceramah. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan, nak kasih takut kita terus. Dibakar pantatmu. Ditusuk. Udah bilang gak boleh. Iya. Apalagi yang kasih malas orang ke masjid. Kadang-kala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi. Dalin. Al-Fatihah paling nak baca. Dalin. Malam petoni tidak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. 1, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun Ma Ustaz. Kenapa dia bilang itu masjid aliran sesat? Kenapa aliran sesat? Dia bilang sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takbir jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat membaca surah As-Sajdah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Ini bukan 3 rakaat tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sunnah, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Enggak, kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang termati yang ya karena dia tobat usia senja, tidak bisa lama kasih berdiri. Batena musessa, nak naik lagi kepalanya, belum bisa selesai. Nah ular, malam jatuh lagi, naik ular lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru.
Lama kau baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya. Pasti dia, hilang nih sepatu. Bapak imam sesat. Maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete. Ya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa Ustaz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Nah, imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini, sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam, dibaca lagi bajunya tim sukses. Rahmat Masud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah? Imam. Ada ini cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mau dengar bacaan imamlah dia. Dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak di kepalanya. Tas hilang itu, stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku, tidak tahu. Apa sambungannya? Tidak ada tuh bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku kuliah ini, kisah nyata. Waktu saya KKN. Belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku, baru kenal ceritanya ini. Pikir sholat di posko. Dia pakai gamis, baju baju ustaz sih, bilang alumni pesantren ini. Saya imam, dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang macam apa? Macam apa ini? Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma, wala antum abid, wala ana. Jengkel temanku yang anak fakultas sastra langsung teriak. Nabi bilang, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Nabi bilang, ini imam, ilmi juga kupikir. Kacau salah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini waktuku SD di kampung sembahyang asar. Sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkat kepalanya sembahyang asar tuh. Dan tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat bubar, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Nabi bilang, kentut kanan. Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun dulu supaya dilihat kau pergi. Nabi bilang, ku sengaja nak, karena malu kau lihat. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati pilih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang blow on boleh jadi makmum. Imam tidak boleh. Hati-hati. Kenapa? Salah imam kacau sapi. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaah. 2020 yang akan datang, Balikpapan akan milih imam. Wali kota. Kalau kau salah milih wali kota, sengsara hidupnya. Mengerti maksudku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kak? Hah? Ada juga calon wali kota, datangkan artis. Tahu pernah mamang ustaz. Kalau artis nak datangkan kibu, terancam kibu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, nah goyang di depannya suami tak.
Enggak juga, nak kasih lihat kipahannya Pak, nak kasih lihat saja. Dia tuh apa keteni-teni kipak. Enggak nak kasih pegang, dikasih lihat saja. Cancing cuy. Ada itu Pak Haji menonton ya. Coba kalau Ustaz nih, kita dah tahu ini salat jamaah. Itu enaknya kalau calon pemimpin kita yang juga calon pemimpin dekat dengan ulama, jangan pemusuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia jarum apa itu jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis nyatanya palsu. Insya Allah para rahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Dia tanya, Ustadz bagaimana kalau perempuan? Boleh ibu perempuan ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Manggar aman. Siapa mau culik apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu, bikin susah. Ada remaja. Ini Ustadz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok Pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum, SMP sekolah umum, SMA sekolah umum, sarjana sekolah umum, S2 sekolah umum, S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau Ramadan dulu zaman SMP dan SMA, saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata itulah itikaf, tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur, sahur, sahur. Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa, mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampungku aneh-aneh Pak. Berteriak ini bilang, jangan Pak, orang kaget semua. Siapa yang pukul Pak Doja? Oh, lari semua orang ke masjid. Jangan Pak. Ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur, jangan bilang jangan Pak. Karena Pak Doja tidak tahu. Nah bilang lagi, sahur, sahur. Sudah jam 3 lewat 60 menit. Cocok tahu aja gampang. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita juga jamaah ada aturannya. Sudah ya? Nah, karena sudah waktu dari tadi saya tunggu, alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah, kita pergi rame-rame ke Masjid Taqwa. Kan tidak dibayar gitu. Nah, kita sama-sama lah ke sana. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Tahu enggak betapa perjalanan saya capek sampai ke sini? Saya dari Makassar, naik mobil ke Pindrang, karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang. Naik mobil lagi ke Parepare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hargai itu perasaanku. Kalau saya ceramah simpel itu HP cilaka. Ini. Serius, dia ketawa, serius kayak ini. Jangan aku siaran langsung. Kalau kau siaran langsung nanti ada kesalah ngomong saya viral lagi. Kita mau dengar ceramah Ustadz kalau pulang, gampang. Gimana caranya? Buka ke YouTube. Tulis Dasat Latif, ceramah Isra Mi'raj Wajo, keluar mini di sini. Kalau kau rekam sendiri, gambarnya tidak bagus karena HP-mu sudah kabur. Nonton kok, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ya, jelas ya? Simpan HP. Wakhalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati mohon izin. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Amalak madecenna siba amalak maja.
itimbangi, ternyata matanai amalak madecenna daripada dosa-dosana. Namomi selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala. Mega dosana tapi mega pia malakna. Lebih masuk ke surga. Sekarang pahala bapak-bapak kita hitung. Siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak ada. Lalu kalau itu ji pahalamu, mau masuk surga, dia gena. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhabsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk video. Maka saya mau ajak kisah salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya bu. Yuk. Sholatul. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, yuk. Sholatullah ala Yasin. Nilainya 7,9. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo Pak, ajak tanpa kasih Riki. Ayo. Kasih keluar suaranya Pak. Yuk. Sholat. Salamullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 10,5. Mau ku sayuri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati Bapak Dr. Haji Amran yang saya hormati, dan seluruh aparat sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini, anggota DPR yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak sebut satu-satu, samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama tak. Nah, dalam Islam ada 2 nama tahun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Lelai. 1, tahun gajah. As-Sojajina Nabita. Yang kedua, tahun duka cita. Mamiraja'na Nabita. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Kau makelong ibu-ibu Riolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu. Ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis talimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, dongo. Dilembelin. Ada tom itu majelis talim. Senam-senam. Majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian. Baju seragamnya bagus. Tapi dia senam di depannya lakinya orang. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Kan lama solang. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya.
Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Imam Mirajae? Maka dia sengi tahu apa bahasa Bugisnya duka cita. Mesti jawana nabita. Kenapa? Karena ada dua orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Khadijah. Mesti jawana nabita. Sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang ibu, angkalinge madecet-deceng, oi ibu, makanya nabita, ya ko engka makunrai mati, nah mesti nyawana lakena, nah ngeret teruk decet-decet na lakena, maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku? Meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi. Rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni sorga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akala Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasil mat. Hei. Nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungalau ta'ala, Jibril, lawan mai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad, alai. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Hei, wakil presiden. Kita kok cule capok. Coba. Itu baru wakil presiden ngundang. Sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati, alena beliau na undaki, na kiriga ki sura, na tiwika ki ajudanna, na undaki Pak Bupati lo bola jabatangin mandre. Berede, masan na nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik-baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustadz Das'ad Latif, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Karena maki Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau maki jalan maki. Udah. Karena beginilah risikonya jadi bupati. Banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang, "Oh Pak Bupati na tinggalkan." Tidak. Di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz. Beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Batina mak ganti. Nah bilang di kampungku, nah cucu kak materu. Ya rona tanya nama cucu masuk Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih, diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa. Bukan haji. Bukan zakat. Tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat. Sempajan 5 waktu. Maknanya,
Ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan, jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah, dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah. Apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sampajat. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka pun masalah sama saya ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasar, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustadz aja dulu yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan, lain isi amplop. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang, tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain, kau teken di sini. Kau kurangi 0-1, boy besar. Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami ini para pendakwah, hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4. Jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri. Sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen Dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku. Kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Solat. Kenapa penting solat? 1. Solat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak, solat adalah penentunya. Bahkan makanya kita batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kapereko. Kodema sampaja makanya kita kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang 2 kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa nabinya. Di mana dia dapat dalil itu?
Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. Dua, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang, boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi, boleh. Tawaf sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote, boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda, boleh. Sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Tabe Imam, sakaku sah. Tapi sholat boleh ndak? Sholat Allahu Akbar, berapa harganya telurmu? Tunggu dulu, 450 itu nggak bisa. Boleh ndak kau sholat sambil menyanyi Allahu Akbar, begadang jangan begadang, beling-beling. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu rukka'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, selesai Isra Mi'raj, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa ini anakku nakal? Lihat sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK Dasar Latif. Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu. Tidak. Apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar dan lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Pak kesini baik sampai jamu bos. Ada yang sakit di sini, asam urat, sudah dokter kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, berapa banyak juga dokter yang sakit, bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Makanya bapak-bapak, pakai sini sampai jatah. Saya kasih ke contoh, ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati, beliau punya ajudan. Iya beliau, kona obi ajudan na, ajudan. Iya ajudangi, namo mati lu tak pelupa. Biar itu ada jalan kote. Iya Pak. Kira-kira ada ajudan dipanggil ajudan. Tunggu dulu Pak. Ipaleteko. Coba. Bagaimana hidup tidak susah? Ya, Bapak berdoa. Ya Allah.
perbaiki ekonomi. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, bahagiakan kami. Allah dengar itu doamu. Nang kali mana puangnya? Maka dani puangnya. Hayya alal falah. Lo namai. Lo namai. Walekko iram sapai. Walekko iram ilau. Lo namai. Itu artinya hayya alal falah. Meko. Walekko. Tapi kalau Allah ya alal falah, apa kita bilang? Tunggu. Engkau pangeli. Maka dia puangi urusan di balik pangelimu. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah, kasih kalian apa yang. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan cukup sampai di situ. Mari. Sholat jamaah. Alhamdulillah. Masjid kita cantik. Saya terpersona. Sholatullah. Ayo keras. Ala toha. Ayo keras. Salamullah Habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, agatosi ro bahayana kode tamas sampaja. Hukumannya 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang disebut 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode mas sampaja subuh nak bos, sieso ko itu no ko neraka. Siagi asa sieso, si 10 tahun lino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 1 hari semalam, 5000 tahun kalian dibakar api neraka. 5000? Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada. 80 saja paling gagal mau kok. Malilu no. Pembantumu kok kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci kebaikan. Salat itu kuncinya surga. Salat itu tiang agama. Tidak ada salat, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada salat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada salat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak salat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Dasat, ini puasa Ramadanmu, 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kege goncina. Apa kuncinya? Salat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gagal gunana. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholatnya. Maka dia Nabi ta'ya koma kesingi sampai jannah, amala madecenna, iparesamanan nih. Kode nama kesih sampai jannah, amalakna langsung dihapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti wa ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak ndak semangat. Ada tuh di namandret. Kayak orang tidur. Allah.
Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Biga fagur kuma sampahnya makeju cilaka. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Kau mas sampahnya lagi. Kul-kul tidak baca. Malas itu apa tuh? Allahu Akbar. Saya tanya ini. Kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa nak bilang? Ku hafal nih Ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat, bilang kau saja Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tidak ada gunanya Isra Mi'raj begini kalau Bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku, orang Wajo bagus agamanya, rajin sholatnya. Tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi, itu dipakai mencuci, itu dipakai memasak, itu dipakai ke sawah, itu juga pakai tidur, itu dipakai ke toilet, pakai lagi sholat. Salah, tapi tidak, bukan salah, tapi membuktikan Bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha utama kita sempajak selayar wajuta khusus ketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya, Ustadz, boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku kok talit. Ya ketawa ini ibu-ibu, ini urusan laki-laki. Ya, mudah-mudahan selesai sholat, selesai Isra Mi'raj ini, mari perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua, selesai Isra Mi'raj ini jangan puas hanya dengan sholat 5 waktu. Baik sholat 5 waktunya, bagus sholat-sholat sunnahnya, baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di Singkang ini Pak, di Wajo ini alhamdulillah. Selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Yang muka-muka sakaratil maut seperti ini. Akhirnya sampainya subuh. Lomba batu. Iya. Anak muda, hidupkan jamaah masjid. Sebagai motivasi buat adik-adik sekalian. Ini Ustaz Das'ad Latif. Sejarah perjalanan hidup saya tidak pernah sekolah pondok. Tidak pernah masuk hafiz. Tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ku jurusan fisika. S1, S2, S3 komunikasi. Saya ngajar di UNAS Sospol. Bayangkan. Apa mata kuliah saya ajar? Teknik olah vokal. Apalagi saya ajar? Fotografi, cara memfoto. Apalagi saya ajar? Teknik lobby dan presentasi. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustadz yang seperti Pak Bupati katakan sekarang, tidak ada kalah banyak penontonku di YouTube. Sekarang sudah lebih 200 juta. Nih. Apa sebabnya kira-kira? Ya, karena saya belajar di masjid. Saya tidak pernah pondok, tapi saya rajin ke masjid. Maka adik-adik sekalian, kalian yang masih nuntut ilmu, kalian yang masih mau mencari masa depan, membina masa depanmu, ayo hidup kau di masjid. Kalau kau urusi masjid, insya Allah Allah yang urus hidupmu. Kecil buat Allah kasih kau pegawai negeri. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Dekati Allah, datang kau di masjid. Sholat kau di masjid. Pernah ke penjara? Pernah? Lihat-lihat di film-film di penjara. Susahnya itu masuk penjara. Itu penjara di Gunung Sari, Makassar. Baru Datsuki. Ada pengamannya situ. Polisi sama satpol. Security. Pintunya dijaga polisi. Masuk baru 5 meter jalan, pintu lagi.
pagarnya besi baja. Jalan lagi 10 meter, pintu lagi, besi baja lagi. 5 pintunya besi, baru bisa masuk ketemu penjara. Tapi meskipun susah begitu masuk penjara, banyaknya penghuninya di dalam. Penuh pol. Masjid tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Tapi kenapa masjid sepi? Itulah sebabnya adik-adik, kalau ada yang bilang susah masuk surga, salah kondi. Masuk sata masuk surga Ustaz, salah kok. Ya roh masuk saya mata neraka. Susah masuk surga, tidak. Yang susah masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Judi. Judi, bayar atau gratis? Bayar. Narkoba, bayar atau gratis? Bayar. Berzina, bayar atau tidak? Bayar. Korupsi, ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka. Dibayar Pak. Berjamaah, gratis. Puasa, gratis. Ngaji, gratis. Pengajian, gratis. Zikir, gratis. Naik haji, kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka dari sekalian Bapak Ibu, ayo hidupkan sholat jamaah. Biasanya orang malas sholat jamaah kalau masjidnya tidak cantik. Penceramanya juga kadangkala neraka saja terus cerita. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting. Dia bilang anak muda jauh kubisik, bikin takut-takut. Ayo, maka alhamdulillah. Ada keluarga kita, handai tolan kita, si Jita, si Kampota, bangun masjid yang cantik ini. Masya Allah. Pak, kalau Bapak bangun masjid, datang aja ke masjid itu sudah dilindungi. Di Padang Masar masuk 7 golongan dilindungi. Apalagi kalau Bapak bangun masjid. Kalau Bapak belum bisa bangun masjid, cara makmurkan masjid, datanglah sholat berjamaah di masjid. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Hikmah terpenting dari Isra Mi'raj ini, sholat. Dek gaga gunana poleki Imam Miraja tiap tahun. Selalu dengar ceramah, tapi sholat tak belum bagus, tidak ada gunanya. Pun kalau kita sudah sholat, mari tingkatkan kualitasnya, perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalaupun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya, jangan puas sampai di situ. Mari lengkapi dengan datang sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.